Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh jumpa lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima terambilkan dari Mazmur 119. Secara khusus saya ambil bagian dalam ayat yang ke-129 sampai dengan 136. Dan boleh saya berikan tema pola kehidupan orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah dunia ini setiap kita itu hidup dengan berbagai keinginan yang tak terbatas. Keinginan itu membuat manusia tidak lagi memperhatikan etika kehidupan sehingga seringkali jatuh ke dalam dunia yang jahat ini. Dan akibatnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, manusia bukannya memperoleh kesegaran jiwa, tetapi justru jatuh ke dalam kegalauan hidup. Nah, firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, itu dapat menyegarkan jiwa manusia, memberikan tuntunan untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pola kehidupan orang percaya. Melalui kesempatan ini dalam bacaan firman Tuhan, bagian dari Mazmur 119 ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat sikap pemazmur secara khusus terhadap firman Tuhan yang itu menjadi pola di dalam kehidupannya yang mampu menghibur, menegur, dan bahkan mengubahkan dan memperbaharui hidupnya. Pola seperti apakah itu? Nah, kita akan melihat ayat yang ke-129 sampai dengan 131. Pola yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pemazmur kagum dan memuji kebesaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, nasihat itu merupakan satu hal yang penting dalam membangun kehidupan umat Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadi sumber untuk membangun kehidupan umat Tuhan. Bagian ayat yang ke-129, di situ ada kata-kata peringatan-peringatanmu ajaib. Nah, bagi pemazmur, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa, artinya firman Tuhan itu mampu menyentuh pusat kehidupan manusia, yaitu jiwa manusia. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-130, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Terlebih Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap firman Tuhan itu dapat memberikan pencerahan, memberikan terang bagi manusia. Nah, firman Tuhan ini bukan logika yang dibangun oleh manusia sehingga hanya dapat dipahami oleh para intelektual saja, tetapi di sini berkata firman Tuhan itu begitu sederhana sehingga dapat dimengerti bahkan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman sekalipun, orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan firman Tuhan itu pemazmur sungguh kagum dan memuji kebesaran firman Tuhan. Pengalaman pemazmur tentang firman Tuhan dan realita hidup ini sungguh Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan membuatnya terpesona, membuatnya kagum, membuatnya sungguh memuji kebesaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini sungguh menyegarkan jiwanya. Nah, pola yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, secara khusus bagian ayat yang ke-132
dan juga 133. Kita mengerti sekalian Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan bahwa firman Tuhan itu selalu menekankan agar umatnya itu selalu hidup di dalam kebenaran. Nah, pemazmur menyadari bahwa kebenaran yang dari Tuhan itu dapat dilakukan olehnya bila Tuhan senantiasa yang menyertainya. Ada kata-kata di situ, berpalinglah, kasihanilah, teguhkanlah. Nah, ini merupakan permohonan dari pemazmur untuk penyertaan Tuhan. Ini permohonan yang dimohonkan oleh pemazmur, yaitu bahwa penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan pemazmur itu tidak dapat dilemahkan oleh kuasa kejahatan. Pemazmur dapat hidup dalam kebenaran bila Tuhan menyertainya. Pada bagian yang lain, ayat sebelumnya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, secara khusus ayat 105 menuliskan kepada kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan ini mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita dalam menjauhi banyak kesusahan, membantu kita menjauhi banyak perangkap dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan ataupun pilihan-pilihan yang salah. Oleh karena itu kita harus menghargai hikmatnya. Kita harus menghargai dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan kita. Dan bagian yang lain juga, Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius yang ditulis secara khusus di 2 Timotius yang ke-3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, layaknya sebuah pelita yang dapat kita yang membuat kita dapat melihat kesalahan kita, yang dapat membuat kita belajar dan dapat memperbaiki kelakuan dan juga mendidik kita. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang seharusnya berfungsi di dalam kehidupan kita. Nah, pola kehidupan yang ketiga yang diteladankan oleh pemazmur bagi kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-134 sampai dengan yang 136. Di sini pemazmur berpegang dan percaya kuasa firman Tuhan. Nah, Saudara, pemazmur menyadari bahwa kejahatan itu senantiasa ada di dalam kehidupan. Ayat 133. Mereka yang berlaku jahat ini adalah orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan. Kejahatan mereka bukan hanya merugikan orang jahat sendiri, tetapi juga itu membahayakan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang setia kepada Tuhan dapat menjadi lemah jika terimbas oleh kejahatan yang ada di sekitar kita. Nah, pemazmur tidak meminta pada Tuhan agar memusnahkan mereka yang berlaku jahat itu. Ingat perumpamaan tentang gandum dan lalang, Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Tetapi pemazmur di sini memohon penyertaan Tuhan, memohon pembebasan, bahkan pemazmur itu memohonkan berkat Tuhan supaya tidak terimbas oleh kejahatan ini. Di situ dituliskan, sinarilah hambamu dengan wajahmu. Sudah kasih Tuhan, supaya apa? Ia tidak goyah.
pada kebenaran firman Tuhan. Ia tidak terpengaruh kepada kejahatan yang ada di sekitarnya, tetapi tetap memohon penyertaan Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu punya kuasa untuk menghibur yang sedih. Firman Tuhan punya kuasa untuk menguatkan yang lemah. Firman Tuhan punya kuasa untuk menopang yang ragu. Firman Tuhan punya kuasa untuk menuntun yang sesat. Hanya mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka itu akan memberikan kekuatan di dalam menjalani hidupnya. Bagi yang ragu-ragu, firman Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa. Sebab untuk apa Tuhan beri kuasa lewat firman-Nya apabila kita sendiri meragukan kuasanya? Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah wujud kehadiran Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, setiap kita membaca firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kesegaran jiwa. Seperti apa dituliskan di Mazmur 23. Banyak orang memberikan kesaksian tentang pengalamannya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada yang merasa sembuh dari penyakitnya ketika betul-betul mengimani firman Tuhan itu. Ada yang memperoleh kekuatan, ada yang memperoleh semangat baru dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu mampu dirasakan. Firman Tuhan itu memampukan manusia untuk melihat dan menikmati keajaiban ataupun mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat. Saudara, orang yang hidup di dalam firman Tuhan tentu juga tidak akan membenci orang-orang yang jahat yang ada di sekitarnya, tetapi justru berdoa supaya mereka juga mengalami kuasa dari firman Tuhan itu. Mereka juga mengalami pertobatan dan beroleh keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, mengaku percaya itu bukan saja sebatas kepada ucapan, akan tetapi lebih kepada penyerahan diri yang penuh dan berani memegang firman Tuhan itu sebagai pola di dalam kehidupan sehari-hari. Kagum dan memuji kebesaran firman Tuhan, sadar akan pentingnya firman Tuhan, serta berpegang dan percaya kuasa firman Tuhan. Keajaiban firman Tuhan itu akan selalu ada bagi setiap orang yang mau membuka diri, merendahkan hati, dan bahkan melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami betapa sungguh ajaib firman Tuhan, betapa sungguh besar kuasanya firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi pola di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu berkuasa untuk menegur, menghibur, mengajar, bahkan memperbaharui hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus siap sedia membuka hati kami dengan segala kerendahan hati kami, mengimani, percaya akan kuasa firman-Mu Tuhan, karena itu akan nyata di dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan penghiburan bagi kami yang sedang dalam kesusahan, memberikan pencerahan bagi kami yang sedang kalut di dalam masalah. Bila Tuhan, firman-Mu itu terus menyegarkan jiwa kami, firman-Mu itu terus menolong kami, menguatkan hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup berlandaskan akan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.